Welcome back to Geeky Hub bersama gua Gary dan di sini gua udah ada Nothing Irwan guys. Wah, Nothing Irwan ini adalah TWS yang sudah menggemparkan dunia ya TWS di luar sana karena katanya harganya bisa menyaingi produk-produk TWS unggulan flagship yang dikeluarkan oleh Apple, Samsung, Jabra, apalagi ya Sony. Nah itu semua bisa disaingi oleh si Nothing Irwan ini karena harganya dipangkas jauh lebih murah daripada si flagship lainnya. Gue penasaran aja sih kira-kira emang produk ini sebagus yang dikatakan semua orang atau enggak. Nah pada hari ini makanya akan gue bahas di episode Geeky Hub yang ke 992 ini. 120,000. Impossible. Mari kita bahas. Oke, jadi gua buka dulu nih ya. Kita buka dia. Oh yes. Oh yes. Jadi ini packagingnya udah nggak bakal bisa lu pakai ulang lagi nih. Lu harus mesti buang ini. Wah, ini dia guys. Akhirnya di genggaman gua Nothing Irwan. Wow, kita coba buka deh. Ini kayaknya plastik ya. Terus di sini masih ada sealnya. Oke, jadi gue buka aja nih ya. Oh, nice. Ada indikatornya di sini yang untuk mengindikasikan kalau posisi ke dalam keadaan di charge. Ada magnetnya nih. Tampilannya gutsy banget menurut gua nih. Mereka berani. Jadi kalau bisa dilihat di sini, desainnya transparan banget. Jadi seakan-akan lu bisa lihat nih jeroan-jeroannya. Dan mereka mengerjakannya sangat rapi loh. Terus ini ada yang dot warna merah. Ini mengindikasikan untuk telinga sebelah kanan. Satunya ini dia warna putih. Dot warna putih ini untuk telinga sebelah kiri. Dan ini gua suka banget nih ada magnetnya. Kalau misalnya earbuds yang lain tuh biasa kita harus ngecek lagi kan. Kita punya TWS ada di dalam atau enggak sih. Kalau yang ini udah nggak perlu, lu udah nggak perlu insecure lagi. Kan casingnya udah transparan nih. Oke, jadi pertama gue mau bahas dari casingnya. Untuk dari segi casingnya ini bahannya terbuat dari plastik. Dan sebenarnya nggak dibilang kecil-kecil banget juga sih. Tapi kayaknya masih bisa masuk ke kantong celana lah ini. Terus di sini ada tombol. Kalau yang tombol ini setahu gue untuk pengguna iOS, Apple. Jadi untuk nge-pairing dia pakai ini. Sedangkan untuk yang Android bisa langsung pairing. Ini adalah port kabel USB-C untuk nge-charge. Oke, kita lihat lagi ada apa lagi di dalam boxnya. Dapat apa lagi? Ini kayak sink cuci tangan ya. Terus ini kabel Type-C. Kita buka. Ini kabel USB-C-nya yang untuk nge-charge. Ini braided punya. Terus dapat apa lagi nih? Kita dapat silicone tipsnya nih. Silicone tipsnya ada yang size small, large, terus yang udah dipasangin di sini itu yang medium. Oke, selanjutnya ini pasti buku manualnya. Oke, terus di sini ada QR code-nya yang udah bisa lu pakai buat install apps-nya. Jadi lu bisa install aplikasi menggunakan ini. Kalian bisa baca sendiri ini nanti tentunya. Terus selanjutnya warantinya. Oke guys, jadi setelah unboxing kita bisa ngelihat casing dari si Nothing Irwan ini. Kalau bisa dilihat di sini bahannya dari plastik ya. Lu bisa ngecas dengan menggunakan USB-C cable atau langsung dengan menggunakan wireless pad. Jadi kalau lu punya misalnya yang murah deh, yang misalnya Qi wireless pad, itu lu bisa pakai untuk ngecas ini. Oke? Dan yang mengejutkan adalah casing plastiknya ada magnet. Lu nggak usah khawatir, produknya ini akan jatuh ketika lu balik misalnya, dia nggak jatuh. Sedikit tentang Nothing ini. Nothing merupakan perusahaan yang didirikan oleh Carl Pei. Jadi si Carl Pei dulu ini kerja di Oppo sebagai Markets Manager Internasional dan dia bekerja di bawahnya Vice Presidennya Oppo yaitu si Pete Lau. Dan akhirnya mereka keluar dari perusahaan dan mendirikan perusahaan yang memproduksi barang elektronik smartphone berupa OnePlus. Sayangnya setelah 7 tahun merintis perusahaan OnePlus itu, akhirnya si Carl Pei keluar dari perusahaannya dan dia mendirikan perusahaan baru yang bernama Nothing.
Nah, kenapa dia berani mengambil keputusan itu? Ternyata karena dia udah disupport oleh perusahaan besar seperti Google Ventures atau GV namanya sekarang. Terus ada juga Casey Neistat dari YouTube. Ada juga Tony Fadell, itu penemu dari iPod dan iPhone. Ada Kevin Lin, CEO dari Twitch. Dan ada Steve Hoffman yang merupakan CEO dari Reddit. Oke, selanjutnya gue bakal ngasih lihat caranya gimana bisa pairing HP Android gua dengan Nothing Ear One ini. Pengguna Ear One yang menggunakan HP Android itu bisa langsung connect ke Bluetooth Android kalian. Tapi kalau misalnya yang pengguna iOS atau Apple, kalian harus tekan tombol, menahan tombol yang ada di samping casingnya ini sampai kalian bisa connect ya. Jadi sedikit keunggulan untuk Android. Jadi mari kita mulai. Saya buka settingnya dulu. Nah, di sini ada available devices-nya, dia bisa nge-scan, pair with Nothing Ear One, oke. Very easy, very nice. Langsung nih, gue udah ke-connect nih, langsung. Jadi gue tinggal pakai nih berarti ya. Wah, ear tips-nya nih kecil juga ya. Nothing Ear One ini beratnya lebih ringan sih daripada saingannya yang AirPods Pro itu. Jadi ini cuma 47 gram ya, 4,7 gram sorry. Ini cuma 4,7 gram. Untuk Apple AirPods, dia lebih berat, jadi dia di 5,4 gram. Sedangkan untuk yang ini, Ear One cuma 4,7 gram. Oke, kita coba pakai. Oh. Oke, gue sebenarnya nggak terlalu suka pakai Wait a minute. Kebalik ya gue ya. Oke. Jadi ini udah ke-pair. Gue coba putar lagu misalnya. Udah langsung terkonek tanpa harus menggunakan aplikasinya ya. Jadi kalau untuk pengguna Android bisa langsung connect hanya dengan menggunakan Bluetooth. Tipsnya kan silikon plastik nih katanya. Enak sih, bahannya enak banget. Nggak sakit pas masuk di telinga gitu. Kalau misalnya gua gerakin nih mulut gua, dia juga nggak gerak-gerak gitu. Coba gua goyang-goyang. Apa-apa loh. Dia tetap ini melekat di telinga gua. Nothing Ear One ini udah dilengkapi dengan Active Noise Cancellation. Jadi untuk cara penggunaannya bisa kita lihat sama-sama di sini. Jadi gua udah install aplikasinya sebelumnya. Aplikasinya namanya Ear One. Left-nya 100%, right-nya 100%. Oke, jadi ada dua pilihan option, ada Hear atau Touch. Kita coba lihat yang Hear. Kita bisa lihat di sini Personalized Sound. Menu Personalized Sound itu memberikan tiga pilihan, apakah mau menggunakan Noise Cancellation, Transparency, atau mematikan fitur itu semuanya. Equalizer-nya masih cukup simple ya, jadi kita nggak bisa ngutak-atik sendiri secara manual. Tapi di sini dia udah ada pilihan yaitu mau balanced atau lu mau tambahin treble atau lu mau tambahin bass atau voice-nya yang lebih lu dominanin. Oke, jadi sekarang kita akan coba ngetes pada saat penggunaan noise cancellation dari si Ear One ini. Dan gua akan minta tolong sama Geeky Ken yang ada di belakang kamera untuk memutarkan lagu ambience, misalnya lagu jalanan kah? Lagu jalanan ya? Bukan lagu, Pak. Suara. Oh iya, suara jalanan, sorry. Memutarkan suara jalanan. Oke, dalam keadaan ini gue belum mengaktifkan sama sekali noise cancellation-nya. Sekarang gue pencet Hear. Oke, gue coba nyalain noise cancellation dalam keadaan maksimum. Nah, ini suaranya tetap kedengeran, tapi kayak terkompres sesedikit mungkin. Gue masih bisa denger suaranya, terus gue ganti ke yang light. Ini juga sama, gue masih bisa dengerin. Dan lebih jelas sedikit daripada yang tadi. Oke? Jadi pada dasarnya sebenarnya noise cancellation-nya nggak bener-bener noise cancellation sampai nutupin semuanya ya. Mungkin dibandingin sama merek-merek lebih mahal dia bisa lebih terisolasi. Tapi kalau yang ini gue masih bisa dengerin suaranya, suara jalanan atau suara ombak itu, suara ambience itu gue masih bisa denger. Jadi sekarang gue akan mencoba menavigasi menggunakan Ear One ini. Play-nya kita cukup menggunakan satu jari lalu menghentikan dua kali, double tap. Double tap itu untuk play atau pause. Lalu untuk kita majukan atau kita tekan next itu 3 kali tap. 1, 2, 3. Nah, dia akan mengganti. Pause kita 2 kali lagi. Kalau misalnya keseringan dipencet juga lumayan mengganggu ya. Nggak sampai sakit, tapi udah ada benda nih yang lagi nempel di telinga lu terus lu mesti pencet-pencet lagi gitu. Jadi rasanya cukup agak sedikit risih aja. Nah, untuk selanjutnya navigasi volume, untuk membesarkan kita cuma perlu slide ke atas, oke? Atau
Kalau misalnya mau mengecilkan, kita slide-nya ke bawah. Nah, seperti itu, udah sangat simple. Misalnya lu mau ganti juga navigasinya, lu tinggal pergi ke apps-nya, nanti lu bisa utak-atik situ untuk tekanannya mau bagaimana sesuai dengan yang lu mau. Nothing Ear One ini udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.2 sehingga jangkauannya udah bisa lebih jauh dan juga daya tahan baterainya juga bisa lebih lama. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri, kalau misalnya kalian ngecharge 10 menit dalam casingnya dan kalian mau denger lagu, itu bisa bertahan sampai 90 menit. Pada saat kalian menggunakan fitur noise cancellation, itu kalian bisa memakai sampai 4,5 jam. Lalu kalau misalnya kalian tanpa menggunakan active noise cancellation, itu bisa pakai sampai 6 jam. TWS ini sudah aman untuk kena air atau keringat. Jadi kalau misalnya pakai untuk lagi olahraga, itu udah aman. Jadi pada saat lu lagi mau dengerin lagu, misalnya lagunya yang cukup tinggi di suara bassnya, cukup nendang suara bassnya, dan lu lagi di ruangan yang agak sunyi gitu, suaranya juga bisa didengerin sama orang lain. Ada kebocoran lah sedikit gitu. Tapi menurut gua kalau dari segi bassnya ini udah sangat nyaman ya. Jadi dia juga nggak terlalu kenceng di bassnya ataupun di treble-nya itu nggak terlalu kenceng. Dia pas kalau buat gua. Terus kalau misalnya kalian milih yang fitur voice, itu untuk suara instrumennya dan suara backgroundnya akan dikecilin, suara vokalnya akan lebih digedein di situ. Jadi sayangnya buat kalian yang hobi ngotak-ngatik equalizer, itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain dulu untuk di versi Ear One ini karena dia udah kasih presetnya. Jadi kalian nggak bisa secara manual ngotak-ngatik lah gitu. Jadi sekarang gue lagi mencoba untuk melakukan komunikasi menggunakan Nothing Ear One ini. Kita akan coba tes kira-kira suaranya yang kedengeran seperti apa. Kita akan coba keluar ke jalanan dan kita akan ngomong dalam keadaan ANC atau Active Noise Cancellation-nya berada di maksimum. Coba kita bandingkan dengan produk lain, misalnya saya menggunakan earphone dari Beats misalnya. Nah, sekarang gue lagi pakai Beats dan sekarang gue akan ngobrol sama Ken. Halo Ken. Halo Pak Gary. Ya, halo Ken, saat ini suara gua gimana Ken, kedengarannya? Kalau dari kualitas suara, maksudnya suara omongan, Ya. nggak terlalu beda jauh. Tapi sih, kalau menurut gua suara-suara jalan ini lebih kedengaran kalau pakai yang ini. Lebih banyak masuk lah. Oke. Ya. Kalau yang dari nanti kayaknya lebih terisolasi, suara obrolan aja, suara manusianya aja. Oh, oke. Nah, jadi gitu teman-teman, audiens sekarang udah bisa tahu perbedaannya bagaimana kalau kita menggunakan Ear One dari Nothing dan bandingkan dengan produk lain misalnya dengan Beats yang gue gunakan. Oke. Thank you. Oke, jadi next gua mau bahas satu lagi fitur dari Ear One yang menurut gua keren banget. Oke, kita coba. Lah, di mana? Oh, jangan khawatir. Kita ada fitur namanya Find My Earbud. Kita tinggal pencet. Oke, ada di ruangan ini. Pok, lu ada lihat earphone gua nggak? Wah, itu di samping lu apa? Ada suara-suara tuh. Gua mau lihat dulu bentar. Lah, ini ada di sini. Lu mau nyolong ya lu? Oke. Dengan fitur Find My Earbud itu, gue bisa mengalokasikan akhirnya ini ada di mana gitu. Keren ya? Jadi gitu aja dari gue. Untuk Nothing Ear One ini menurut gue sangat worth it untuk lo beli. Karena mereka udah membuat suatu produk yang menurut gue unik, beda daripada pemain-pemain yang udah ada ya. Dan bentuk dari desainnya sendiri lo bisa lihat ya. Desainnya ini menarik banget. Dan untuk digunakan juga dia halus banget. Lama-lama dipakai bisa lupa lagi pakai ini karena lu nggak ngerasa kayak dia benar-benar masuk ke telinga lu gitu. Jadi enak banget nih. Biasa gue pakai merek lain itu kalau misalnya gue lagi olahraga atau lagi lari itu gampang dia copot dari telinga gue, sedangkan yang ini enggak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau kalian tanyakan tentang Nothing Ear One ini. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua Gary, sampai jumpa di video selanjutnya.